Alhamdulillah saya baik. Gimana Bu Reni? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Dewi terima kasih banyak ya atas waktunya. Iya sama-sama Bu Reni. Mohon maaf saya ini penyambutannya kurang maksimal. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak. Jadi gini Bu, saya tuh sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Bu. Iya. Ya, jadi saya tuh mendapatkan tugas di demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan ya dalam dilema etika. Apakah Bu Dewi berkenan untuk saya wawancarai? Insya Allah saya berkenan untuk diwawancarai. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya. Kalau gitu saya mulai saja Bu ya. Iya boleh sih. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk di sekolahan saya, terutama di lembaga TK Islam Latifiyah, untuk dilema itu kita karena antara pendidik itu usianya berbeda-beda gitu ya. Jadi dilemanya itu karena saya sebagai kepala sekolah yang lebih muda, sedangkan guru-guru di sini lebih tua dari saya, sehingga untuk penerapan aturan saya masih dilema. Iya, betul. Itulah penyebabnya di sini gitu ya. Jadi dilema karena memang ada perbedaan usia gitu ya. Iya. Guru-guru Ibu lebih senior gitu mungkin betul, ya. iya. Iya baik. Untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau untuk keputusan, saya lihat dulu apakah ini keputusannya baik untuk seluruh lingkungan sekolah atau misalkan ini ada problem yang memang harus diselesaikan saat itu juga gitu ya. Jadi saya lihat di mana permasalahannya dulu, sejauh mana, serumit apa, kemudian saya akan mengambil keputusan yang jika memang memerlukan tanggapan atau pendapat dari guru-guru di sini, maka saya akan mengadakan rapat dulu. Tapi jika itu memang urgent dan harus segera diputuskan, maka saya langsung mengambil keputusan dengan melihat sisi baik atau sisi buruk yang akan terdampak nantinya. Mungkin Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi kalau misalnya tidak urgent akan mengadakan rapat, kalau misalnya urgent itu Ibu akan memutuskan dengan melihat kepentingan ya di sisi baiknya mana yang lebih baik seperti itu ya Bu ya. Nah kalau untuk yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? kalau langkah-langkahnya biasanya jika saya akan mengadakan rapat atau mau mengambil keputusan, biasanya saya infokan dulu kepada guru-guru bahwa nanti misalkan siang hari pukul berapa, kemudian hari apa kita akan melakukan rapat pertemuan misalkan. Yang akan kita bahas, saya berikan dulunya di situ misalkan ada pembelajaran untuk peserta didik. Nah, mereka saya himbau untuk menyiapkan administrasi kelasnya. Nah, setelah saya menghimbau seperti itu, barulah di saat tahap pelaksanaan kita mulai kegiatan, kemudian saya meminta dokumentasi atau pertanggungjawaban dari setiap guru pembimbing untuk istilahnya melaporkan ya apa yang dilaksanakan atau apa yang terjadi di kelasnya masing-masing. Nah, setelah kita sama-sama tahu nih tentang permasalahan atau istilahnya ada hal-hal yang memang perlu kita pecahkan di sini, kita mau ibu gurunya mendapatkan solusi, kita berikan beberapa arahan, kita gali dulu informasi dari mereka, kenapa mereka bisa terjadi misalkan hal-hal yang kurang berkenan atau ada masalah di kelasnya. Setelah itu barulah kita akan cari solusinya, bagaimana apa yang terbaik menurut kita semua. Kemudian nanti pendapat dari ibu guru akan saya tampung. Setelah saya tampung, nanti kita ambil keputusan bersama gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut. Dan setelah menemukan pemecahan masalahnya baru kita lakukan di sekolah. Setelah itu barulah
kita nanti ada tahap refleksi serta evaluasinya gitu. Ya, kalau kayaknya sudah untuk menjelaskan itu ya. Ya, kalau untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau menurut saya hal-hal yang efektif itu adalah hal yang memang kepala sekolah itu harus menjadi cerminan gitu ya. Jadi cerminan untuk seluruh guru, terutama guru-guru yang senior itu memang perlu ada istilahnya ada backup gitu ya, supaya mereka itu bisa lebih termotivasi lagi bahwa setiap pembelajaran itu ada inovasinya, ada perkembangannya serta perubahan-perubahan yang harus kita terima. Terkadang guru-guru itu merasa aduh berat nih kalau sudah ada perubahan seperti itu. Cuman kalau misalkan tidak kita motivasi, itu akan membuat mereka menjadi monoton lah gitu ya untuk pembelajarannya. Jadi saya selalu di sini menerapkan atau memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang memang seharusnya dilakukan. Apalagi kurikulum sekarang kan sedang berubah ya, ada kurikulum merdeka yang memang harus kita kupas lagi lebih dalam, dan itu pun ibu guru masih pemahamannya harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi dari contoh ya. Betul, dari contoh kepala sekolah. Iya, baik Ibu, saya lanjutkan lagi Bu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika, tantangannya adalah saya harus memperhatikan perasaan dulu ya, perasaan guru-guru, kemudian juga apakah keputusan yang saya ambil itu memang tepat gitu ya. Jadi untuk keputusan yang membutuhkan putusan dari beberapa rekan, pasti akan saya tampung dulu. Setelah saya tampung, lalu akan saya pilih misalkan, kemudian saya akan umumkan dulu ke ibu apakah mereka setuju dengan hal yang seperti saya ambil pendapatnya. Misalkan kalau misalkan mereka setuju, oke, kita jalankan, tapi tidak luput dengan refleksi dan evaluasi lagi. Nanti selanjutnya kita harus mengambil keputusan yang mana. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah perasaan dulu ya Bu ya. Kita jaga perasaan guru-guru, kemudian kita ambil keputusan bersama. Ya. Dan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal gitu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau di lembaga TK mungkin kan pendidiknya itu tidak terlalu banyak gitu ya, berbeda dengan jenjang SD, SMP dan seterusnya. Jadi kalau di lembaga saya ini karena pendidiknya cuma 3 orang, jadi kalau ada kasus-kasus atau hal-hal yang memang perlu saya bicarakan langsung, saya bicarakan. Kemudian kita komitmen di situ, lalu ambil keputusan, dan nanti ibu guru tersebut kita lihat dan pantau komitmennya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan dia sudah baik nih komitmennya, kita kasih reward gitu, penghargaan buat beliau. Gitu. Tapi kalau misalkan dia masih belum baik, kita motivasi kembali gitu ya. Kemudian kita arahkan kembali untuk hal-hal yang memang untuk menyangkut kepositifan yang harus dia lakukan. Untuk jadwal sih kita di sini memang belum terjadwal gitu ya. Kemudian juga BK-nya karena merangkap dengan guru, jadi istilahnya kita masih jeruk makan jeruk gitu ya Bunya. Jadi semuanya masih dikelola oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, baik itu BK ataupun misalkan ada konsultasi bimbingan konseling, itu masih saya yang melakukan, dan guru-guru yang memang sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan gitu, itu baru saya libatkan. Oke, jadi memang untuk sebuah masalah gitu diselesaikan secepatnya gitu ya, yeah. Tidak menunggu jadwal dulu karena memang sampai saat ini belum ada jadwal gitu ya, karena kan di
sini kan berperan itu double gitu, Iya, gitu betul. ya. Ada yang guru sebagai BK juga, kemudian ibu juga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu, Iya, ya. betul. Iya. Baik, dan pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk faktor-faktor kemudian pengambil keputusan itu biasanya saya suka sharing dengan ibu yayasan. Alhamdulillah yayasan kami sangat terbuka. Kemudian yayasan juga selalu istilahnya membantu kita di sini jika memang kita mengalami kendala dalam pembelajaran. Jadi saya selalu sharing bersama yayasan. Itu jadwalnya memang sudah ditentukan, ya minimal 1 bulan sekali itu untuk rapatnya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan, saya bisa mengajukan jadwal untuk dipercepat. Nah, dari situ saya bisa mengungkapkan hal-hal apa saja yang perlu saya ungkapkan kepada yayasan mengenai kebijakan-kebijakan serta untuk pengambilan keputusan yang memang itu untuk kebaikan lembaga kami gitu ya. Nah, dari situ saya berkolaborasi dengan yayasan untuk pengambilan keputusan dan nantinya akan disampaikan kepada guru-guru di sekolah. Jadi dalam hal ini ibu melibatkan yayasan juga ya untuk pengambilan keputusan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang sudah saya rasakan selama saya mengajar itu hampir 15 tahun. Jadi memang yang kita perlu perhatikan itu adalah guru-guru beserta dengan perasaannya gitu ya. Jadi kalau kita melihat perasaan guru-guru yang dimana itu mereka sedang mengajar, kita lihat emosinya seperti apa, maka kita akan tahu apa yang perlu dikembangkan untuk dirinya. Jadi kalau misalkan emosinya dia sedang bahagia, berarti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita masukkan. Tapi kalau misalkan beliau sedang kesulitan misalkan atau sedang ada masalah, nah kita harus menjadi istilahnya teman juga ya buat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi kadang saya menjadi teman curhat juga gitu ya di sekolah. Ibu kenapa, ada yang perlu saya bantu seperti itu. Jadi hal-hal yang memang sepele tapi itu akan berdampak sangat besar gitu, untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya ibu guru itu punya wawasan atau ilmu yang tinggi, tapi kalau misalkan emosi sosialnya dia sedang mengalami kendala, maka itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi perasaan adalah nomor 1. Baik, luar biasa sekali ibu, saya mendapatkan banyak pelajaran dari wawancara kali ini. Terima kasih ibu ya atas waktunya, semoga ibu sehat selalu. Pertanyaan sudah habis, saya tutup ya bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu Reni. Apa kabarnya Bu Endang hari ini? Tuhan baik. Gimana Bu Reni sendiri? Saya juga baik Bu Endang. Jadi gini Bu Endang, saya itu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nih Bu Endang. Nah kebetulan saya itu mendapatkan tugas dari demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya mengenai pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika. Apakah Bu Endang bersedia berkenan saya wawancara? Boleh, silakan. Iya, terima kasih Bu Gimana? Endang. Sama-sama. Saya langsung aja Bu ya. Iya, untuk pertanyaan pertama nih Bu Endang, selama ini bagaimana Bu Endang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk kami sendiri biasanya itu ada kasus-kasus terkait anak ya, di mana ada hal-hal yang memang bertentangan dengan nilai-nilai. Contohnya mungkin salah satu murid kami yang ketika mereka punya masalah di rumah atau ada penekanan
di rumah itu kadang terbawa ke sekolah. Nah, kemudian dari personil guru-guru atau karya pun kadang ada hal yang sama seperti itu yang mengarah ke sana. Iya, jadi Bu Endang juga menghadapi gitu ya, Iya, situasi seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu Endang, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk kami sendiri jika ada masalah terkait demikian, biasanya kami berkumpul sama guru. Kita akan teliti dulu nih sebetulnya masalahnya seperti apa. Kemudian dengan kami harus mempertimbangkan berbagai aspek yang memang aspeknya itu akan menuju ke hasil yang baik seperti itu. Kemudian kami pun di sini, terutama saya sebagai pimpinan, kadang harus memutuskan suatu keputusan yang memang untuk kebaikan bersama seperti itu. Jadi berkumpul kemudian memutuskan bersama ya Bu Endang ya. Iya, luar biasa sekali ini. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang kami lakukan biasanya ketika ada satu masalah, kami selalu mengumpulkan informasi dulu dari berbagai narasumber yang terkait, itu supaya memperkuat kami gitu untuk mencari solusi. Selain itu juga kami harus terutama saya harus bisa mendengarkan dari berbagai sumber, terutama dari tim kami, dari guru, baik dari komite atau dari orang-orang terlibat, sehingga saya sendiri nanti akan mengambil suatu keputusan di mana keputusan itu dari hasil bersama seperti itu. Luar biasa ya, jadi melibatkan semua pihak ya dalam pengambilan keputusannya. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu Endang, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Untuk hal-hal yang menurut saya sangat efektif itu biasanya saya melibatkan semua pihak untuk berdiskusi bersama. Nah, selain berdiskusi bersama, kita juga harus saling mendengarkan kembali, yaitu komunikasi yang dua arah ya, komunikasi dua arah supaya apa sih yang kita bahas, permasalahan yang kita bahas itu akan mendapatkan satu titik terang atau solusi yang baik untuk penyelesaian. Jadi kuncinya itu mendengarkan. Betul. Iya. Untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu itu dalam pengambilan dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau untuk memiliki jadwal, kami tidak memiliki jadwal, tapi sebisa mungkin kami berharap masalah itu dapat terselesaikan dengan cepat. Tapi setelah kami diskusi, biasanya saya itu langsung merencanakan untuk aplikasinya, untuk pelaksanaannya, supaya kami ketika sesudah hasil diskusi itu kapan nih gitu harus selesai masalah ini, dan memberikan tenggang waktu supaya hasil yang didapat itu betul-betul hasil bersama. Jadi keputusan itu juga keputusan yang bisa untuk sama-sama. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Bu ya, tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal ya. Baik. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, untuk kasus ini yaitu biasanya kami dapat dukungan dari para panitia, dari yayasan juga, kemudian dari para komite, karena kita di sini kita ingin membahas satu konflik atau satu permasalahan itu sama-sama. Tetapi biasanya mereka selalu mendukung yang terbaik itu seperti apa. Jadi tim yang solid itu memang kami perlukan. Jadi dukungan dari semuanya Bu Betul ya, sekali. dalam satu titik itu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu Endang, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya ambil, yang saya petik, yaitu komunikasi terbuka.
bagaimana komunikasi itu sangat penting bagi kita semua, bahwa dengan adanya komunikasi terbuka, dengan adanya fleksibilitas, kemudian adanya merasa ditanggapi, merasa oh iya bahwa saya itu memang sudah tepat melakukan hal-hal yang seperti itu sih yang bisa ini ya. Baik, luar biasa sekali nih Bu Endang, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan juga dari hasil wawancara ini. Iya. Terus pertanyaannya sudah selesai saya sampaikan semuanya Bu Endang. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bu Endang sehat selalu ya Bu Endang, dan sukses. Begitu juga Bu Reni ya, semoga lancar, dimudahkan segala urusan. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Semoga sehat